Rebu ini kajiannya tentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bersama-sama belajar untuk lebih mengenal junjungan kita, tuan kita, pemimpin kita yang akan kita andalkan selama-lamanya dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirah, yaitu Syafi'ul A'zam, juru selamat terbesar yang menyelamatkan seluruh makhluk Allah Ta'ala dari amarahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku selalu mengalahkan amarahku. Rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mau kita pelajari pada sore hari ini hal yang gampang, hal yang sepele, hal yang mudah. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk liutammima, menyempurnakan makarimal akhlaq, budi pekerti, tata krama, sopan santun, akhlak yang mulia. Artinya yang sudah mulia disempurnakan. Yang sudah mulia disempurnakan. Kalau akhlak itu sudah harus, ya akhlak itu harus. Tapi Nabi Muhammad SAW tujuan diantara pengutusan Nabi adalah agar terbentuk pribadi-pribadi yang punya akhlak super, punya akhlak yang luar biasa. Apa itu definisi akhlak? Akhlak itu bahasa Arab jamaknya khuluq, akhlakun, kumpulan sikap-sikap yang luar biasa indahnya, kumpulan sikap-sikap yang luar biasa indahnya. Itu bahasa Indonesianya jadi akhlak. Kalau diterjemahkan akhlak itu apa? Banyak terjemahannya. Ada yang mengatakan budi pekerti itu akhlak. Toto kromo, tata krama, sopan santun juga akhlak. Maka ulama pun berbeda versi mendefinisikan akhlak dalam bahasa Arab. Maka versi yang paling banyak dianut oleh para ulama, akhlak itu adalah kemampuan untuk menanggung beban derita gangguan orang lain. Nah, itu akhlak. Kemampuan untuk menanggung beban derita gangguan orang lain atau gangguan siapapun. Ketika diganggu itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Maka pengikut Nabi Muhammad SAW ketika diganggu pribadinya, ketika diganggu dirinya, muncul perbuatan-perbuatan indah yang luar biasa. Perbuatan indah yang luar biasa itulah yang namanya akhlak. Ya perlu dicermati, ini akhlak berkaitan dengan gangguan pada pribadi. Kalau gangguan pada agama, nanti akhlaknya beda lagi. Kalau gangguan pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlaknya beda lagi. Ini kepada diri pribadi. Contoh, dicaci, dimaki, dihina. Ya, itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Gangguan atau enggak gangguan? Gangguan. Di medsos dibully. Dibully itu dinyek masal ya. Dinyinyir, nih bahasa enggak jelas akhir zaman ya. Dinyinyir. Nyinyir jadi bahasa Indonesia. Apapun namanya, enggak enak toh ya? Enggak enak. Tapi kalau orang yang punya akhlak, dia mampu ihtimalul adza, diganggu itu dia mampu. Mampu apa?
cuek. Kalau kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Sehingga disebutkan oleh para ulama, kalau anjing itu yang mengganggu hanya gonggongannya, biarkan dia menggonggong sampai hari kiamat. Lah nok nyakar tutuan. Kalau itu mulai nyakar, nyokot, ya itu boleh kamu pukul. Nah, tapi kalau muslim diajari hebat, dicaci, dimaki, dihina, dibully, urusan dirinya ya. Misalnya saya kok rodok ganteng, dicaci, kamu ganteng, misal begitu. Oh itu ngelem ya, oh keliru saya keliru. Misal saya dielek-elek, Habib Novel jelek, Habib Novel welek, koyok ketek, sudah pol-polan toh, mirip segawon, ora beda mbek BA, BI, wis pol, welek-welek, bahkan gambarnya babi, dijejerkan foto saya, dan seterusnya, diwelek-welek. Kalau saya terpengaruh, berarti betul memang saya babi. Kalau saya terpengaruh, memang betul saya segawon. Tapi kalau saya ini bukan segawon, ya nyantai-nyantai saja. Wong itu urusannya pribadi ya. Maka yang muncul adalah, ya Allah ampuni dia. Tapi ya gak usah diterang-terang no. Gak ada orang tahu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu gak pernah pengumuman kepada orang Taif yang dilempari terus balik, moga-moga untuk hidayah kono. Itu pamer namanya. Nabi Muhammad SAW dilempari ya diem saja. Saat gak ada orang, gak ada yang tahu, sendiri baru angkat tangan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang didoakan gak tahu. Itu diajarkan kepada para sahabat, kepada kita semua, biar nanti kalau kita dizolimi, balas dengan mendoakan, sementara yang menzolimi kamu tidak pernah tahu kalau kamu mendoakan dia. Ini namanya akhlak yang luar biasa. Gampang toh Bu? Mosok toh Bu? Misal ibu dijelek-jelekan sama suami, wedok welek, gaya dandan tetep welek, ya, mencucu kayak wedus, marah enggak Bu? Berarti ibu mirip. Ya nyantai saja. Mungkin kenyataannya kan enggak seperti itu kan. Kalau emang seperti itu berarti yang marah-marah ngomong jujur. Kalau enggak seperti itu, ya berarti yang marah-marah salah. Maka kita cukup nyantai, diam saja. Ojo baperan. Nah yang baperan ini namanya enggak punya akhlak. Nyantai dia. Nyantai, tenang. Suaminya tidur, dia bangun. Pindah kamar, ya, dungo, Allahumma, ojo neng cedake, moga-moga sadar. Itu namanya bukan mendoakan, niat al-ngenyeu wa balesu, ya. Enggak, pindah kamar, suaminya enggak ngerti, angkat tangan, didoakan, mudah-mudahan sadar, ya. Ya mudah-mudahan jadi orang yang lebih baik. Itu baru namanya orang berakhlak yang luar biasa. Nah Nabi Muhammad SAW ini diutus tujuannya itu. Tujuannya itu untuk menjadikan pribadi-pribadi yang luar biasa. Makanya saya lihat kita ini hidup di negara dengan mayoritas umat Islam dan terbesar di dunia. Tapi anehnya medsos ini ya isi caci maki mungkin terbesar di dunia ada di Indonesia mungkin. Belum ada survei ya. Cuman kira-kira kalau delok medsos tuh kok isinya ya begitu tuh. Paham toh Bu? Oh ibu-ibu kan ahli. Ahli atau enggak ahli Bu? Yakin. Di WA, di macam-macam tuh ya. Wah. Wong kok kayak gini. Manusia kok seperti ini, balas, melu nge-share. Wong edan, share. Ada tambahan, loh ibu-ibu tidak, insya Allah enggak, hari ini. Ya besok semoga tidak, ya besok semoga tidak. Aneh, kan aneh, isinya kok tambah di grupnya muslim semua, perang.
kamu begini, kamu padu di grup. Barang ketemu ya ora wani. Beraninya cuma di grup medsos, panas hatinya, iya. Sampai ada yang dari medsos keluar ke dunia nyata ditembak. Tuh pernah masuk berita kan? Sampai mati. Cuman gara-gara adu kalimat di medsos. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita harus berupaya jadi orang yang bisa berakhlak. Nah, termasuk buat ibu-ibu latihan kecil. Boleh ya, Bu? Di pengajian penuh disuk. Disuk tuh bahasa Indonesianya apa? Didesak. Berdesak, didesak, digeser, diplenet, tidak. Biasanya ibu nolehnya sama senyum, enggak. Atau yang mana itu? Yang kedua ya. Nah, kalau masih gini mesti nggak apa-apa. Begitu gini komentar kurang ajar ya kamu. Nah ini nggak berakhlak. Orang yang berakhlak itu mampu menanggung derita gangguan orang lain. Memang tidak enak, tapi dia mampu menanggung tidak. Ya Allah, muka-muka entek dosaku. Iya, melipir, pindah tempatnya paling belakang, ngasih tempat orang lain. Dah, biar orang lain nyaman, saya juga nyaman. Ini namanya orang yang berakhlak. Nah, itu yang dilakukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam seluruh fase hidupnya. Diganggu, dicaci, dimaki, dihina, dibully. Kanjeng Nabi itu dibully satu Mekah yang nggak mau iman tuh ya. Semua membuli Nabi Muhammad SAW. Tapi yang muncul adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Bu, nanya simple ya Bu, sepele, sederhana. Kalau misalnya ibu lagi pergi ke pasar, terus satu pasar noleh dengan pandangan sinis, itu sama bisik-bisik, oh ya kui wangi, ya kui, itu orangnya terus sinis. Hatimu enak enggak? Gak enak. Sebel enggak? Sebel. Nah, ngempet, bingung, sebel, ngempet ya, wajar. Yang enggak wajar terus marani. Lah apa delok-delok aku? Lah apa? Kenapa kamu lihat saya? Ngapain kamu? Ngomongin saya ya? Apa kamu? Nah, ini stres. Sudah enggak berakhlak juga stres. Kalau ada yang begitu, santai saja, ngeliatin gitu kan. Ibu agak gas dikit. Ya. Gaya sisan, mumpung terkenal di delok sak pasar gitu kan ya. Semakin dirasani sekarepmu. Yang penting aku tidak berbuat yang buruk, nyantai saja. Itu namanya mampu menanggung derita, munculnya yang bagus-bagus. Nah ini sering terjadi dalam kehidupan. Kita ini ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi kalau diganggu, males ganggu. Masih ingat ceritanya seorang orang soleh yang rumahnya banyak tikus. Masih ingat? Diganggu tikus. Ingat kan? Lupa? Nah, yang ingat saya jelaskan lebih lanjut ya. Rumahnya diganggu tikus. Saya itu tidak pernah sepakat dengan orang yang pakai racun tikus. Karena kalau tikusnya keracunan, kemudian ada kucing, kucingnya makan tikus, maka kucingnya juga akan keracunan. Lah kalau kemudian racunnya ini nyebar kemana-mana, bisa yang punya rumah keracunan. Saya lebih suka hati-hati jangan pakai racun tikus, itu kalau saya. Tapi orang lain yang monggo kerso. Ini ada satu ulama rumahnya banyak tikus. Maka ketika ada yang berkunjung ke rumahnya dinasehati. Kalau bahasa kita guru, ini tikusnya kenapa tidak dibantai saja, dihajar, dibunuh, pateni. Kan boleh bunuh tikus, ganggu. Jawabannya simple, gak apa-apa banyak tikus di rumah saya. Kenapa seperti itu? Ya kalau tikusnya saya kejar, kalau kepegang. Lah kalau gak kepegang ngungsi ke rumah tonggo saya, kan kesian tonggo saya.
Lawang rumah saya aja banyak tikus, saya nggak mau kok, masa tikusnya mau saya pindahkan ke rumah tetangga saya. Maka saya muslim yang nggak baik yang seperti itu. Jadi dia rela rumahnya banyak tikus demi terhindarnya tikus-tikus itu ke rumah tetangga. Ini namanya orang yang akhlaknya luar biasa, betul-betul berakhlak. Gampang toh enggak Bu? Susah ya? Susah. Ibu kalau bau durian kuat atau enggak kuat? Bau durian, mambu. Makannya doyan. Ya, tapi kalau kulitnya durian ditaruh di rumah jenengan seminggu kuat enggak? Mayoritas enggak kuat, betul ya? Suruh buang, makan mau, kulit buang, betul? Ya. Jadi jenengan diganggu kulit durian enggak suka, padahal makan suka. Nah, tapi kalau naruh kulit itu depan rumah tetangga, kira-kira itu ganggu atau enggak ganggu? Ganggu. Lah dirimu sebagai tetangga, korbannya tadi. Korban tetangga makan durian, kulitnya taruh depan rumahmu. Kira-kira marah atau enggak marah? Nah, kalau marah, ya, ngempet di hati wajar. Begitu keluar jadi kalimat, jadi kata-kata, maka itu tidak berakhlak. Yang berakhlak itu justru enggak pakai ruwet, enggak pakai repot, dibantu membuang. Dibantu membuang. Makanya mukmin ini kalau diteliti memang perilakunya aneh-aneh, enggak masuk akal. Omah kebak tikus, enggak diusir. Ya enggak diusir. Kenapa? Mampu menanggung beban dari derita. Kalau prinsipnya setiap orang seperti itu, hidup tuh jadinya indah atau enggak indah? Indah ya. Semua saling berusaha tidak ganggu orang lain. Maka kesempurnaan iman, seorang muslim itu siapa? Yang orang lain, muslim lain selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Min lisanih wa yadih, dari gangguan lisan dan tangannya. Lisannya ndak ganggu, tangannya ndak ganggu. Nah, termasuk bersabar, merespon gangguan orang lain, itu bagian dari tidak mengganggu orang lain. Bu, kalau ibu berkelahi, semoga tidak terjadi. Pernah lihat filmnya itu kalau di share-sharean pernah terjadi ibu-ibu padu gitu kan ya? Dilihat enak atau enggak enak? Enggak enak. Berarti kalau ibu-ibu lagi berkelahi itu mengganggu orang lain atau tidak? Mengganggu. Siapa orang lain yang enggak padu, yang enggak berkelahi, terganggu. Maka ketika kita menahan diri untuk tidak membalas, sebetulnya kita juga lagi berusaha tidak mengganggu orang banyak. Lah termasuk ini al-wajah, rupa muka, air muka diganggu, sakit, gak enak. Kalau wajah kita ini cemberut, nanti membuat orang lain yang gak ganggu juga melihat cemberut kita, betul? Berarti wajah kita ini jadi menolong orang atau menyusahkan orang? Menyusahkan orang. Itu bukan mukmin yang baik. Mukmin yang baik tidak seperti apapun wajahnya, senyummu untuk saudaramu sedekah. Ya, emang sakit, ditahan tapi. Nah, kalau nggak sakit nggak ada nilai pahalanya. Justru pahalanya besar karena memang sakitnya luar biasa. Jelas ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Waktu menunjukkan pukul 17.23. Ya, insya Allah titik-titik barokah. Poinnya adalah akhlak mulia sanggup menahan gangguan orang lain. Itu baru akhlaknya mulia. Kalau enggak sanggup berarti biasa-biasa saja. Insya Allah barokah dan manfaat. Semoga kita semua panjang umur fi taatillah, diberi kemudahan dalam segala urusan yang diridhai Allah, dan anak keturunan kita sampai hari kiamat semua beragama Islam, bisa menyenangkan dunia akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah
عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Terima kasih.